Itu miskonsepsi umum banget. Aplikasi itu cuma alat bantu, tool aja. Bukan pengganti otaknya peneliti. Analisis, interpretasi, itu tetap kerjaan kita. Oh, jadi interpretasi tetap di tangan peneliti ya? Harus. Malah ada resiko. Kalau kita terlalu ngandelin aplikasi, kita bisa jadi jauh dari konteks data yang sebenarnya. Kayak kehilangan rasanya gitu. Waduh, bisa bahaya juga ya. Terus batasan lainnya apa lagi? Aplikasi itu oke banget buat analisis deskriptif awal. Misalnya ngitung frekuensi kode, nemuin pola-pola dasar. Tapi buat nangkep makna yang ambigu, sarkasme, atau emosi yang dalam, ya seringkali susah. Karena aplikasinya kaku gitu ya. Padahal datanya cair. Persis. Aturan di aplikasi kan cenderung kaku. Sementara data kualitatif itu dinamis, penuh nuansa. Kalau dipaksain masuk kotak aplikasi, bisa jadi datanya terdistorsi. Atau kreativitas kita malah terbatas. Apalagi fitur kayak auto-coding. Wah, itu bisa hilang konteks sosial penting dari omongan orang. Oke. Lumayan jelas nih perbandingannya. Nah, setelah kita lihat dua sisi ini, poin penting apa nih yang perlu diingat sama teman-teman pendengar? Yang pertama dan utama, ini bukan pilihan hitam putih ya. Mau pakai manual atau aplikasi itu tergantung banget sama kebutuhan riset Anda. Jenis datanya gimana, jumlahnya seberapa banyak, dan juga filosofi Anda sebagai peneliti itu gimana. Jadi nggak ada jawaban benar atau salah mutlak ya. Aplikasi bisa bantu banget kalau datanya seabrek, tapi harus hati-hati sama batasannya. Betul, waspadai efek menjauhkan dari data tadi. Jangan sampai kita cuma lihat data sebagai kode-kode aja, lupa sama cerita di baliknya. Sementara kalau manual, ya itu tadi, kita jadi lebih intim sama data, lebih fleksibel. Tapi ya mungkin butuh effort waktu lebih besar. Intinya sih, alat analisis utama itu ya peneliti sendiri. Pemahaman dan interpretasi Anda itu yang krusial. Mau dibantu alat apapun, kekuatan analisis kualitatif kan juga ditriangulasi, ngecek temuan dari berbagai sisi biar kokoh. Praktis nggak dari artikel ini? Khususnya buat yang baru mulai nih. Ada. Ropiah mengutip peneliti lain juga, menyarankan buat pemula itu sebaiknya kuasai dulu seni analisis manual. Pahami dulu logikanya, prosesnya gimana. Oh, jadi bangun fondasinya dulu ya. Baru setelah itu pakai aplikasi biar lebih efektif. Iya, biar teknologinya benar-benar jadi alat bantu yang kita kuasai, bukan kita yang dikuasai sama aplikasinya. Jadi nggak cuma jadi kotak hitam aja. Oke. Jadi kerasa banget ya ada tarikan antara efisiensi dan kemudahan manajemen data yang ditawarin aplikasi sama kedalaman pemahaman konteks dan fleksibilitas yang didapat dari cara manual. Iya, persis. Pesan kuncinya mungkin ini. Aplikasi itu pelayan, bukan tuan. Gunakan secara cerdas. Kita harus paham banget karakter data kualitatif yang unik itu dan sadar sama potensi jebakan teknologinya. Menarik juga ya katanya peneliti senior malah sering lebih nyaman tanpa aplikasi. Ada yang begitu. Mungkin karena mereka udah punya rasa yang kuat sama data, jadi merasa lebih bebas berkreasi tanpa dibatasi struktur aplikasi. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat refleksi Anda di rumah, mengingat betapa kayanya makna dan konteks dalam data kualitatif. Seberapa jauh sih Anda rela mengorbankan kedekatan dengan data itu demi efisiensi yang ditawarkan teknologi? Dan kapan analisis yang mungkin terasa cukup baik secara teknis, ternyata jadi nggak memadai lagi untuk benar-benar menangkap kompleksitas pengalaman manusia yang sesungguhnya. Nah, itu pertanyaan menarik untuk direnungkan.